Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok A, mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Mustafa SAG MH ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Metode Hukum Islam, yakni ijma, qiyas, dan ihtisan, yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Viola Rismail Raswari, nomor NIM 20301047. Yang kedua, Muhammad Ardian Imam dengan nomor NIM 930505719. Yang ketiga, Ahmad Diki Pradana dengan nomor NIM 20301065. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijma. Pengertian ijma menurut para ulama, dalil dasar ijma, macam-macam ijma, dan rukun ijma. Pengertian ijma. Ijma atau ijma berasal dari bahasa Arab ijma'un, ijma, yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jamaah yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut KBBI, pengertian ijma adalah kesesuaian pendapat, kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Pertama, ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, ijma berarti sepakat. Pengertian ijma menurut para ulama. Menurut istilah para ahli usul fikih, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syarak pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah wafat. Berikut pengertian ijma menurut para ulama. Imam Al-Ghazali, ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Imam Al-Amidi, ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlu hal wa al-aqd, para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Abdul Al-Wahhab Khalaf, ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syarak mengenai suatu kasus. Dalil dasar tentang ijma. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 119. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Macam-macam ijma. Dari bentuk kesepakatannya, ijma terbagi menjadi dua macam, ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih. Pengertian ijma syarih adalah kesepakatan mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas.
Yang kedua, ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja. Setelah meneliti pendapat, ijma' sukuti adalah kesepakatan di mana ada sebagian mujtahid yang menyatakan pendapatnya dan dengan memfatwakan atau mempraktikannya. Rukun ijma' menurut Az-Zuhaili 1986-537 dalam usul fikih Islami, ijma' baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Kesepakatan ulama suatu hukum itu dapat direalisasikan adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma'. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Sandaran hukum ijma' adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang sudah dipaparkan dari teman saya dari metode hukum Islam. Untuk poin berikutnya yaitu metode hukum Islam tentang qiyas. Definisi qiyas yaitu secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan. Ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Jahro, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas sebagai membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan qiyas adalah mempersamakan ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Definisi qiyas selanjutnya disampaikan oleh seorang ulama kontemporer, Wahbah Al-Zuhaili, yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan oleh nas disebabkan kesatuan ilat hukum antara keduanya. Dasar-dasar hukum qiyas. Mengenai dasar hukum qiyas, bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Quran, hadis, dan perbuatan sahabat serta akal. Pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri, boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu dengan menghubungkan atau memperbandingkannya dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya dengan melakukan qiyas. Berikutnya yaitu
Hadis, Rasulullah SAW menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti hadis Nabi, sesungguhnya seseorang wanita dari kabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW. Ia berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia. Apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab, benar, laksanakan haji untuknya. Tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Pada hadis di atas, Rasulullah mengkiaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nazarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengkiaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibandingkan dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar, tentulah hutang kepada Allah lebih utama, harus dibayar. Dasar hujah berikutnya yaitu qiyas yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama dianggap menjadi khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakil beliau sebagai imam sholat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridho Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam sholat, tentu beliau lebih ridho jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Dasar hukum terakhir yaitu akal. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syarat bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nas, dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nas atau tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ada yang ilatnya sesuai benar dengan ilat hukum dari peristiwa yang ada nas sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nas sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nas, karena ada persamaan ilatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas. Banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan peristiwa itu perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada nas secara khusus tentang masalah itu yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, tetapi prinsip-prinsip umum dari peristiwa itu terpaham pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang ditemukan harus dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan melakukan qiyas, maka hukum dari setiap peristiwa yang terjadi dapat ditetapkan. Rukun-rukun qiyas. Para ulama usul fikih menetapkan rukun qiyas ada 4, yaitu asal, pada hukum yang ditetapkan melalui nas atau ijma; far'u, kasus yang akan ditetapkan hukumnya; ilat, motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada asal; dan al-asal, hukum yang telah ditentukan oleh nas atau ijma. Asal atau al-asal merupakan sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. Al-asal juga dapat dimaknai sebagai sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan sebagai qiyas dari far'u, cabang, atau yang mempunyai sasaran hukum. Al-asal atau sumber hukum yang digunakan dalam qiyas adalah nas Al-Quran dan al-hadis serta ijma. Contoh al-asal yaitu diharamkannya whisky atau minuman keras lainnya dengan menghiaskannya kepada khamr. Maka al-asal itu adalah khamr yang telah ditetapkan hukumnya, yaitu haram melalui Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang berikutnya yaitu far'u. Far'u atau cabang adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya.
yang tidak ada secara tegas hukumnya di nas Al-Quran dan hadis maupun ijma'. Al-far'u adalah kasus yang akan diketahui hukumnya melalui qiyas. Adapun far'u memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, terwujudnya illat asal secara sempurna dalam far'u, baik sama persis atau disertai tambahan. Contoh illat asal yang sama persis berupa memabukkan dalam qiyas minuman keras dari perasaan selain anggur nabij pada perasaan anggur khomer. Syarat nomor 2 yaitu disyaratkan dalam far'u tidak adanya dalil qat'i yang bertentangan dengan far'u. Maksud persyaratan ini adalah hukum dalam far'u tidak boleh bertentangan dengan dalil qat'i, karenanya qiyas tidak sah dilakukan manakala ditemukan dalil qat'i yang bertentangan. Poin 3 yaitu hukum far'u tidak mansuh, dijelaskan berdasarkan nas dengan hukum yang sesuai atau berbeda dengan qiyas. Poin 4, hukum far'u tidak boleh mendahului hukum asal. Poin yang terakhir, far'u menyamai asal dan hukum far'u menyamai hukum asal. Maksud persyaratan ini adalah far'u harus menyamai asal dalam ain, bentuk atau jenis illat, dan apabila berbeda maka qiyas menjadi rusak karena illat menjadi tidak ada pada far'u. Berikutnya yaitu illat. Secara etimologi, illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya penyakit itu dikatakan illat karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Imam Al-Ghazali mendefinisikan khamr sebagai sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya melainkan atas perbuatan syar'i. Maksudnya ialah bahwa ilat bukanlah hukum tetapi merupakan penyebab adanya hukum. Rukun yang terakhir yaitu hukum al-asl. Hukum al-asl adalah hukum syara yang ada nasnya pada al-asl atau pokok, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada far'u cabangnya. Hukum al-asl tidak bersifat khusus, dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada far'u. Misalnya pada hadis Nabi yang menyatakan kesaksian Khuzaimah sendirian sudah cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad bin Hambal, Al-Hakim, Al-Tirmizi, dan Al-Nasa'i. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menentukan bahwa sekurang-kurangnya saksi itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila Khuzaimah, sahabat yang menjadi saksi itu cukup sendirian, hukum kesaksian secara khusus ini tidak bisa dikembangkan dan diterapkan kepada far'u karena hukum itu hanya berlaku hanya pada pribadi Khuzaimah. Hukum al-asl tidak keluar dari ketentuan-ketentuan qiyas. Maksudnya suatu hukum yang ditetapkan berbeda dengan kaidah qiyas, maka hukum lain tidak boleh diqiyaskan hukum itu. Hukum al-asl lebih dahulu disyariatkan dari far'u. Contoh, tidak boleh mengqiyaskan wudu dengan tayamum walaupun ilatnya sama, karena syarat wudu lebih dahulu turun dari syariat tayamum. Contoh penggunaan metode qiyas. Ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky, atau tua, kemudian setelah seorang mujtahid merujuk kepada nas Al-Quran, ternyata tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya, maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamr yang diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu.
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Di sini ada kesamaan ilat antara khamr dengan bir, whisky dan lain-lain yang sama memabukkan dan diharamkan pada. Baik, selanjutnya yaitu tentang lafadz istihsan. Saya lanjutkan. Lafadz istihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti baik atau yang baik. Sedangkan secara etimologi berasal dari lafadz hasanun yang kemudian menjadi istihsanun, berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan secara terminologi para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian istihsan. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebanding kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama menghendaki berpaling, bukan sekedar menafikan makna tanpa ada dalil yang mendasarinya. Lalu yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan bahwa istihsan adalah berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum. Lalu yang ketiga yaitu mazhab Hambali mengatakan bahwa istihsan adalah menyimpang dari ketentuan suatu masalah yang bersifat khusus. Yang keempat, mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i mengatakan bahwa istihsan adalah cara istibah hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya saja. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu tentang pembagian-pembagian istihsan. Yang pertama adalah istihsan bil annas, yaitu istihsan berdasarkan ayat dan hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Yang kedua, istihsan bil ijma, istihsan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Yang ketiga, istihsan bil al-qiyas al-kafi, istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Yang keempat, istihsan bil al-maslahah, istihsan berdasarkan kemaslahatan. Lalu selanjutnya istihsan bil urf, yaitu istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Lalu istihsan bil ad-daurah, istihsan berdasarkan darurat, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemadharatan. Ya, seperti itu. Ya, langsung lanjut pada contoh bentuk istihsan, yaitu seperti contohnya seorang anak kecil yang belum balik yang disuruh oleh ibunya untuk membelikan sesuatu di warung. Nah, hal tersebut apabila terjadi jika ditinjau dari segi istihsan, maka anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan. Jadi di sini apabila tidak menimbulkan kemafsadatan, maka diperbolehkan anak kecil tersebut membeli barang-barang yang kecil tersebut. Ya, lalu terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dalam menetapkan istihsan. Sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara, ada yang menerima untuk dijadikan hujah dan ada pula yang menolak. Nah, kelompok-kelompok yang memakai istihsan sebagai hujah yang termasuk dalam kelompok ini itu ada Imam Maliki, Imam Hanafi, lalu sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, alasan mazhab Maliki menerima istihsan karena pada dasarnya itu mazhab Maliki sangat memperhatikan kaidah-kaidah umum, dan ini harus qot'i. Untuk sampai kepada hal ini harus melalui induksi. Lalu yang kedua yaitu kelompok yang tidak menggunakan istihsan itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menolak memakai istihsan karena menurutnya menggunakan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu sehingga dipandang keluar dari bantuan syara. Hal tersebut tertera dalam Quran surat Al-Qiyamah. Ya, mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dari kelompok A. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.